Baik, para pemirsa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita di Ustaz Menjawab. Dan tadi kita sudah menyebutkan beberapa pembahasan berkaitan dengan tema kita pada pagi ini, yaitu panjang umur tambah berkah, ya. Nah, para pemirsa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini disebutkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahih beliau, itu kitab sahih Muslim. Sabda dari Nabi kita Muhammad SAW kepada para sahabat, Nabi SAW bersabda, "Ala adullukum ala ma yamhullah bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat." Kata Nabi SAW, maukah kalian saya tunjukkan kepada kalian satu amalan yang dapat menghapus segala macam dosa-dosa dan juga dapat mengangkat derajat-derajat. Para sahabat menjawab, mau wahai Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, kathratul khuta ilal masajid. Artinya adalah banyak melangkah ke masjid. Nah, para sahabat yang dimuliakan Allah, apabila kita menggunakan langkah-langkah kaki kita ini lebih banyak ke masjid, maka sebagaimana Nabi sebutkan tadi, bahwa kita akan dihapuskan segala dosa-dosa yang kita lakukan selama ini, dan juga akan Allah tinggikan derajat kita nanti di akhirat. Ya, luar biasa sekali. Dengan hanya melakukan satu amalan kecil ini, Allah berikan balasan luar biasa sekali. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah dan derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah makanya meskipun umur umat Nabi ini singkat, pendek, tetapi Allah Subhanahu wa taala kasih sayang yang luar biasa kepada kita. Sehingga kebaikan umur yang singkat itu dibalas oleh Allah dengan begitu banyak kebaikan-kebaikan. Kalau memang kita melakukan satu kebaikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu diantara contoh amalan yang kalau kita lakukan, maka kebaikan yang Allah akan berikan begitu banyaknya. Itu artinya bahwa umur kita berkah, ya. Panjang umur tambah berkah. Kita sering mendengar pada saat ada yang melakukan ulang tahun, misalnya kita sering dengar lagu panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, gitu kan? Serta mulia, serta mulia. Nah, jadi yang diinginkan dari lagu ini adalah bahwa panjang umur ini haruslah membuat kita semakin mulia. Ya. Bahwa bukan hanya sekedar panjang umur, tapi malah semakin banyak bermaksiat kepada Allah. Tidak. Tapi semakin banyak umur, semakin bertambah umur, semakin membuat kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kemuliaan di sisi Allah tentu saja adalah kalau kita semakin bertakwa kepada Allah. Sebagaimana tersebut dalam sebuah ayat Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Lengkapnya adalah dimulai dengan ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, sungguhnya kami menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan dan menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling kenal mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Para pemirsa TV yang Allah muliakan, untuk mendapatkan keberkahan-keberkahan dalam umur-umur yang diberikan oleh Allah kepada kita ini, ada juga satu ungkapan dari seorang ulama salaf, ya, yang menyebutkan bahwasanya ya bena Adam, ana yaumun jadid wa ala amalika syahid faghtanimni fa inni lan a'uda ila yaumil qiyamah. Artinya, wahai manusia, aku ini adalah hari barumu. Aku menjadi saksi atas perbuatan kamu. Karenanya pergunakanlah aku sebaik mungkin, karena aku tidak akan pernah kembali lagi sampai hari kiamat nanti. Jadi ulama salaf itu mengingatkan kita supaya kita memanfaatkan waktu dengan luar biasa.
Ya, di antara yang disampaikan oleh ulama salaf itu adalah agar kita menyadari bahwa waktu itu tidak akan pernah kembali sampai kapanpun, sampai hari kiamat. Dan setiap hari-hari yang kita jalani itu sebenarnya hari-hari baru semua. Ya, hari ini hari Minggu, ini hari yang baru buat kita. Begitu juga hari Senin, hari yang baru. Hari Selasa, hari Rabu, dan seterusnya. Jadi meskipun nama harinya itu sama, Senin misalnya akan berulang setiap minggunya, ada hari Senin misalnya, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, tetapi tetap saja hari-hari yang disebut dengan Senin itu berbeda setiap minggunya. Maka ulama itu menyebutkan agar kita benar-benar perhatian terhadap persoalan waktu, ya. Dan ini adalah bagian dari ucapan ulama salaf yang bernama Al-Imam Hasan Al-Basri. Tadi kita sudah sebut pada awal tadi ucapan dari Al-Imam Hasan Al-Basri, ya, beliau mengatakan, ya bena Adam, innama anta ayyam, idza dhahaba yawmun dhahaba ba'duk. Wahai manusia, ingatlah, Anda ini hanyalah kumpulan hari-hari. Anda ini hanyalah beberapa hari saja, kata Al-Imam Hasan Al-Basri. Apabila satu hari telah lewat, maka telah lewat pula sebagian dari diri Anda. Nah, para pemirsa yang Allah muliakan, bagaimana agar hari-hari yang kita jalani ini benar-benar membuat kita semakin bertambah kebaikan-kebaikan kita. Itu yang menunjukkan bahwa kita semakin berkah umur kita. Maka kita kembali kepada apa yang dikatakan oleh seorang ulama dan kitab As-Sunan wal Mubtada'at ini. Beliau menyarankan agar kita membaca kitab-kitab ilmu, buku-buku ilmu pengetahuan, agar umur kita ini semakin berkah. Dan Nabi kita Muhammad SAW juga pada setiap selesai salat subuh, beliau berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Inilah amalan Nabi setiap pagi selesai sholat subuh, beliau berdoa dengan doa ini. Di antara yang beliau doakan itu adalah ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu ada di dalam Al-Quranul Karim, ada dalam hadis-hadis Rasulullah Muhammad SAW, ada dalam kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang isi kitab mereka itu didasarkan kepada Al-Quran dan hadis dari Rasulullah Muhammad SAW. Nah, ulama ini, ya, beliau menyarankan agar para pemimpin-pemimpin masyarakat untuk menyarankan kepada masyarakat agar sering-sering membaca buku-buku ilmu pengetahuan. Fa'aqtarihu alaikum ya ru'asa al-qawm an taqra'u lahum kutubal ilmi wa tahuthuhum fiha ala qira'atil kitabil azizi bitafsir wa tartil wa tadabbur wa tafahum wa ta'aqul wa qarraru alaihim حفظ 200 حديث نبوي تكون جامعة للعقائد وأحكام الحلال والحرام والعبادات والمعاملات والأذكار والأخلاق والآداب والترغيب والترهيب. Dan kalian sarankan juga, kalian motivasi juga masyarakat kalian untuk membaca Al-Quran bitafsir. Membaca Al-Quran dengan membaca tafsirnya. Jadi bukan sekedar membaca huruf-huruf Al-Quran seperti selama ini. Ya, Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu membaca Al-Quran huruf-hurufnya, ya kan? Tetapi yang beliau inginkan adalah kita membaca tafsir Al-Quran. Banyak tafsir-tafsir Al-Quran yang ditulis oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, dengan segala macam model penafsirannya. Misalnya kalau tafsir bil ma'thur,
itu yang paling baik adalah yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, tafsir Ibnu Katsir atau tafsir Al-Qur'anil Azim. Nah, tafsir ini sangat bagus untuk kita baca. Nah, beliau kemudian menyebutkan lagi wat-tartil, wat-tadabbur, wat-tafahum, wat-ta'aqqul. Nah, kita membaca tafsir tersebut dengan tartil, ya, tidak tercepat, tidak bercepat-cepat, ya, dengan pelan-pelan. Kemudian kita juga berupaya untuk mentadabburinya, ya, memahami tafsir tersebut dan juga dengan menalarnya, ya. Wa qarraru alaihim hifdha mi'ati haditsin nabawiyyin, dan juga menyarankan kepada mereka, masyarakat kalian, wahai pemuka-pemuka kaum, agar masyarakat kalian itu menghafal 200 hadis Nabi. Nah, ini memang terasa berat memang, ya. 200 hadis Nabi yang mencakup akidah, hukum halal dan haram, tentang ibadah, tentang muamalah, tentang zikir-zikir, tentang akhlak, tentang adab, dan tentang targhib wa tarhib. Targhib wa tarhib itu artinya motivasi-motivasi beramal atau peringatan untuk meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan lagi oleh penulis kitab ini, wa an takhtaru li anfusikum walil qari'ina minhum min ashahil kutub wa ashaliha wa akhlaha min al-ahadith al-mawdu'ah wal munkarah wa min al-isra'iliyat wal khurafat. Dan agar kalian pilihkan untuk diri kalian, wahai pemimpin-pemimpin masyarakat, pilihkanlah untuk diri kalian dan untuk pembaca kitab-kitab di antara kalian. Apa yang perlu dipilihkan? Yaitu ashahul kutub wa ashaliha, yaitu kitab-kitab atau buku-buku yang paling sahih, kitab-kitab atau buku-buku yang valid, ya, yang validitasnya bisa dipertanggungjawabkan, wa ashaliha, dan yang paling mudah, dan juga kitab-kitab yang kosong daripada hadis-hadis yang palsu. Jadi kalau misalnya ada kitab-kitab, ada buku-buku bacaan yang penuh dengan hadis-hadis palsu, maka itu kita hindari. Kita tidak pilihkan kitab-kitab tersebut. Dan juga hadis-hadis yang mungkar. Dan juga kitab-kitab atau buku-buku yang berisikan kisah-kisah Israiliyat. Kisah-kisah yang berasal dari Bani Israel. Ya, ini juga perlu kita sampaikan di sini bahwasannya ada di antara kisah-kisah Bani Israel ini yang tidak layak untuk kita yakini kisah itu terjadi, ya. Di antaranya misalnya kisah seorang yang disebut dengan Aush bin Unuq, seorang raksasa besar di zaman Nabi Nuh alaihissalam, yang raksasa besar ini kalau ingin memakan sesuatu, maka dia tinggal mengambil ikan di laut lalu menggorengnya di matahari. Dan ini banyak tersebut dalam kitab-kitab, ya, banyak tersebut dalam kitab-kitab kisah Israiliyat ini. Dan ini sebenarnya adalah dusta, tidak benar. Karena dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, disebutkan bahwasanya tinggi keturunan Nabi Adam alaihissalam itu tidak akan melebihi tingginya Nabi Adam alaihissalam. Tingginya Nabi Adam itu adalah 60 hasta. Atau perkiraan kita misalnya 30 meter. Ya. Kita 1 meter lebih lah. Kalau kita umumnya 1 meter lebih, ada lebih 70, ada lebih 60 dan seterusnya. Tapi Nabi Adam alaihissalam itu 30 meter. Atau dalam bahasa hadis disebut 60 hasta. Dan Nabi SAW menyebutkan bahwasanya tinggi dari keturunan Nabi Adam alaihissalam atau anak cucu Adam itu makin lama itu makin menyusut, dan tidak akan bisa tingginya sama seperti tinggi Nabi Adam alaihissalam, melebihi tingginya Nabi Adam alaihissalam. Dan kalau misalnya ada di antara cucu Nabi Adam itu yang memiliki ketinggian sama seperti Nabi Adam, itu misalnya kita bisa sebut
yaitu bangsa Ad. Bangsanya kaum Nabi Hud alaihissalam. Mereka memang tingginya luar biasa. Seperti tinggi Nabi Adam alaihissalam. Atau lebih kurang dari itu. Tetapi tidak ada seorang pun di antara mereka yang tingginya melebihi tingginya Nabi Adam alaihissalam. Atau yang kita sebut tadi 60 hasta atau 30 meter lebih. Tetapi masa ada satu tokoh, satu manusia yang tingginya sampai luar biasa sekali, dahsyat sekali lebih tingginya dari Nabi Adam. Bahkan dia bisa menggoreng sesuatu di matahari. Ya. Ya, ini kisah-kisah dongeng Israiliyat. Ya. Tapi ternyata banyak sekali tersebut dalam kitab-kitab. Dan oleh Imam Ibn Katsir beliau membersihkan kisah-kisah seperti itu dan beliau katakan bahwa kisah-kisah seperti itu adalah kisah-kisah yang tidak benar, ya, tidak benar adanya. Nah, jadi para pemirsa Allah mengatakan kita perlu selektif dalam memilih buku-buku bacaan kita. Kita akan pilihkan buku bacaan yang bersih dari hadis-hadis palsu, dari hadis-hadis yang mungkar dan juga dari kisah-kisah Israiliyat dan khurafat, kisah-kisah dongeng, ya. Famin tafasiril Quran tafsirul Hafidh Ibnu Katsir wa tafsirul Mannar. Dan di antara tafsir-tafsir Al-Quran itu adalah tafsir Al-Hafidh Ibnu Katsir yang kita sebut tadi lah, tafsir Al-Quran Al-Azim. Wa tafsirul Mannar, dan tafsir Al-Mannar yang ditulis oleh Al-Syekh Said Muhammad Rashid Ridha. Ini kitab tafsir modern, ya, sangat luar biasa sekali. Bagaimana beliau memberikan penafsiran-penafsiran Al-Quran ini sesuai dengan isyarat-isyarat ilmiah yang ada di dalam kemajuan zaman, ya. Ini luar biasa, ditulis oleh Said Muhammad Rashid Ridha. Dan penulis kitab ini mengatakan wa hadza tsani huwal jami' likulli ma yahtaju ilaihi almuslimun fi hadzal zaman. Wa hadza tsani, dan yang kedua ini yang dimaksud oleh beliau yang kedua itu adalah tafsirul Mannar. Dan tafsir Al-Mannar itulah sebuah kitab tafsir yang mengumpulkan, yang menghimpun segala sesuatu yang dibutuhkan oleh kaum muslimin di zaman ini. Nah, jadi kalau kita ingin tahu bagaimana kebutuhan kaum muslimin di zaman ini, maka lihatlah tafsir Al-Mannar. Beliau akan tafsirkan Al-Quran berdasarkan kepada apa yang dibutuhkan oleh kaum muslimin hari ini. Ya, jadi kalau ada ayat-ayat tentang ilmu, maka beliau akan uraikan sesuai dengan perkembangan ilmu di zaman beliau. Ya. Apakah itu ilmu biologi, ilmu fisika, ilmu kimia, ya, ilmu matematika, ya. Itu semuanya beliau kaitkan dengan ilmu pengetahuan yang berkembang di zaman beliau. Ini penting sekali, tafsir Al-Mannar, ya. Wa min kutubil hadis al-jami'ah Sahih Al-Bukhari wa Muslim. Nah, ini sudah sangat populer sekali, ya. Dan di antara kitab-kitab hadis adalah kitab hadis yaitu Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Wal Mukhtasarah. Dan juga dari kitab-kitab hadis yang sifatnya ringkas, ya. Kalau Sahih Bukhari dan Muslim itu bersanad, ya. Jadi bukan hanya ada matan hadisnya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yunkihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Itu hanya isi hadis, tapi di dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim juga disebut sanadnya, ya. Hadis itu diterima oleh Imam Bukhari itu dari siapa? Dari gurunya. Gurunya terima dari siapa? Dari gurunya lagi. Gurunya terimanya dari siapa? Dari gurunya lagi. Sampai bertemu kepada Nabi kita Muhammad SAW. Nah, itu isinya sangat banyak sekali. Maka kalau ringkasnya hanya berisikan hadis-hadis saja, yang hanya disebut hanya disebut perawi yang terakhir saja, itulah kalau kita baca kitab yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, yaitu kitab Bulughul Maram lil Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, wal Arba'in An-Nawawiyah. Ini kitab Arba'in, 40 kitab hadis, 40 hadis Nabi, ya, yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan hadis yang kita bacakan tadi juga tersebut dalam matan Arba'in, ya. Nah, jadi matan Arba'in bahkan sekarang sudah dibuat dalam bentuk buku saku.
Ada juga terjemahan matan arba'in dalam bentuk buku saku. Jadi luar biasa sekali, memudahkan kita untuk berpedoman kepadanya. Wa min kutubil adhkar wal ad'iyah al-ma'thurah kitab Tuhfatul Dzakirin li Syaukani. Dan di antara kitab-kitab zikir dan doa-doa yang ma'thur, ya, doa-doa yang berasal dari Nabi kita Muhammad SAW yang bagus dibaca adalah kitab yang ditulis oleh Imam Syaukani, yaitu Tuhfatul Dzakirin. Wa min al-mukhtasarah minha kitab Al-Kalimul Thayyib li Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Dan kitab-kitab zikir yang sifatnya ringkas, ya, itulah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, itu nama kitabnya Al-Kalimut Thayyib. Wa min kutubi aqaidil Islam wa siyasati wa fiqhi wa itsbati nubuwati Muhammadin khataman nabiyyin wa hikmati kaunihi khatamin nabiyyin wa ijazil Quran wa jam'i li kulli ma yahtaju ilayhi al-bashar min islahil umam wad duwal wal ulum wal hikam. Kitabul Wahyi Al-Muhammadi. Ini dia. Dan ada juga kitab-kitab, ya, yang memuat hal yang berkaitan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga hal-hal yang lainnya yang menyangkut segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia dalam rangka memperbaiki masyarakatnya, memperbaiki bangsanya, yang berupa ilmu dan hikmah-hikmah. Di antaranya kitab Al-Wahyi Al-Muhammadi. Wa min kutubi tarhib 'anil muharramat kitab Az-Zawajir 'an iqtirafil kabair. Ini bagus, ini tulisan dari Al-Imam Ibn Hajar Al-Makki, Al-Faqih Ibn Hajar Al-Haytami maksudnya. Ya, salah seorang ulama besar mutaakhirin dalam mazhab Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ini kitab berkaitan dengan peringatan-peringatan untuk meninggalkan perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Itu kitab Az-Zawajir 'an iqtirafil kabair. Kemudian juga tulisan dari Al-Hafidh Al-Munziri. Nama kitabnya adalah At-Targhib wa Tarhib lil Hafidh Al-Munziri. Dalam kitab-kitab sirah nabawiyah, agar kita tahu bagaimana sejarah hidup Nabi SAW, apakah sama seperti yang diceritakan oleh penceramah-penceramah Maulid selama ini, ya, maka kita perlu baca sebagai pembanding, ya. Kita baca kitab sirah yang ditulis oleh para ulama ahli sirah, ya, misalnya yang ditulis oleh misalnya kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, tulisan Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah taala. Kemudian kisah kalau yang ringkas adalah kitab Nurul Yaqin, ini sangat terkenal, ya, terutama di pesantren-pesantren. Ini membaca kitab Nurul Yaqin yang ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Khudari. Nah, sekarang coba misalnya kita cek di kitab Nur Yaqin itu, ya, tulisan dari Syekh Al-Khudari Bek, ya, Al-Khudari. Nah, Nabi Muhammad SAW itu lahir pada tanggal dan bulan apa? Kita baca. Baik, para pemirsa TV Allah muliakan, kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini.